Saya kasih kurang lebih ada 4 checklist yang harus kamu lakukan setiap kamu melakukan closing akhir bulan. Selisih Rp1 pun harus kamu kejar. Antara 3 ini akan menjadi potensi kecolongan yang kalau kamu biarkan, lama-lama akan membesar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Hari ini kita juga akan membahas sebuah topik khusus di mana topik ini kayaknya paling banyak ditanya gitu ya, paling menjadi big question bagi para pemilik bisnis. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana mengetahui kesehatan keuangan sebuah bisnis. Ayo kita bahas. Oke, pertama kita akan bahas dulu kenapa penting buat kamu dalam melakukan pengecekan kesehatan bisnis kamu rutin setiap bulannya. Jadi teman-teman, dalam proses pengelolaan keuangan bisnis itu minimal ada 4 step yang perlu kamu lakukan. Satu, ada yang namanya proses perencanaan atau budgeting, penganggaran gitu ya, termasuk di dalamnya forecasting dalam jangka waktu panjang 5 tahun, 10 tahun, ada juga perencanaan tahunan, bulanan, atau bahkan proses setting anggaran target harian. Itu pertama. Yang kedua, ada namanya proses pencatatan keuangan, di mana proses pencatatan keuangan ini harus sesuai dengan standar akuntansi. Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Yang ketiga, ada namanya proses pengawasan dan pengelolaan, gitu ya. Ini yang akan kita bahas nantinya. Dan yang keempat ada namanya proses pelaporan dan analisis kinerja. Nah, kita akan fokus di poin ketiga, yaitu pengawasan dan pengelolaan. Kembali ke pertanyaan, kenapa penting? Kenapa kita penting banget untuk melakukan pengawasan ini? Satu, dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan secara rutin setiap bulannya, kamu akan dapat mendeteksi masalah secara dini. Kamu akan dapat mengontrol arus kas dengan jauh lebih baik. Kamu akan dapat tetap fokus mengarahkan target-target bisnis kamu sesuai dengan tujuannya. Dan terakhir, akan dapat membantu kamu dalam mengambil keputusan yang tepat. Kurang lebih begitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau ada yang bertanya nih, apa sih audit internal itu gitu ya? Kok kayaknya terlalu serem dibahas untuk saya yang bisnisnya masih level menengah atau UMKM gitu ya, atau mungkin lebih kecil lagi dari UMKM. Kenapa saya harus penting melakukan itu dan apakah penting gitu ya? Itu mungkin nanti menjadi pertanyaan juga buat teman-teman yang bisnisnya mungkin belum berbentuk PT. Pertama, mungkin buat teman-teman yang bisnisnya sudah berbentuk PT gitu ya, atau punya badan usaha. Buat teman-teman yang sudah berbentuk PT, nanti teman-teman akan wajib melakukan audit eksternal setiap akhir tahun buku gitu ya, dan dilakukan sekali setahun. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan juga setiap bulannya? Perlu dilakukan. Setiap bulannya perlu dilakukan pemeriksaan, closing, tutup buku, audit internal setiap bulannya untuk memastikan transaksi sudah betul. Itu untuk teman-teman yang sudah punya badan usaha. Tapi untuk teman-teman yang masih levelnya bisnis menengah, UMKM, atau belum punya badan usaha, juga perlu dan wajib melakukan hal yang sama. Oke deh, kalau istilahnya terlalu menyeramkan audit internal gitu ya, udahlah gantilah namanya jadi tutup buku, closing bulanan, apalagi evaluasi bulanan misalkan gitu ya, silakanlah namanya diganti saja, tapi tetap wajib dilakukan bagi teman-teman sekalipun bisnisnya belum punya badan usaha atau masih level UMKM atau lebih kecil lagi, wajib dilakukan rutin setiap bulan. Selanjutnya, kamu akan bertanya, terus bagaimana caranya? Bagaimana cara melakukan pemeriksaan keuangan secara rutin agar kamu dapat yakin betul bahwa kesehatan bisnis kamu nih udah sehat gitu ya. Saya kasih kurang lebih ada 4 checklist yang harus kamu lakukan setiap kamu melakukan closing akhir bulan atau tutup buku tadi gitu ya, atau audit internal tadi. Namun sebelum itu, kamu harus pastikan dulu bahwa laporan keuangan kamu itu sudah sesuai dengan standar akuntansi. Penting banget, karena percuma aja step ini kamu lakukan kalau laporan keuangan kamu masih acak-acakan atau masih belum sesuai standar akuntansi. Bagaimana cara membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi? Coba mundur ke belakang deh, ada video kita, atau kalau nggak nanti ada kita stitch di bawah di link, kita taruh link ya di bawah. Oke, ada 4 checklist yang harus kamu pastikan. Yang pertama, kamu cek yang namanya arus kas, atau bisa dibilang dengan cash of name lah.
Dalam cash omnem ini ada 3 dokumen yang harus kamu acu dan kamu pastikan seimbang atau balance antara tiga-tiga ini. Pertama, ada namanya transaksi kasir. Kalau kamu punya, kalau di resto itu kan suka ada tuh ya aplikasi-aplikasi kasir yang berbayar gitu ya untuk memudahkan transaksi pembayaran. Kemudian ada yang namanya laporan keuangan. Dan yang ketiga ada yang namanya rekening koran atau transaksi di bank. 3 ini harus kamu pastikan. 1, transaksi kasir. Kamu harus pastikan bahwa semua uang yang masuk dari kasir, baik itu melalui pembayaran via cash, via bank transfer, via bank digital, misalkan ada OVO, GoPay, Link Aja, dan lain sebagainya, itu harus sama jumlahnya, balance gitu ya, termasuk kalau seandainya ada piutang, ada customer yang belum bayar, itu harus clear catatannya. Itu 1 dulu, dihitung semuanya, dicek, kalau udah ada datanya, oke, simpan dulu. Kedua, kamu cek namanya laporan keuangan, masuk ke laporan keuangan. Nanti di laporan keuangan akan kelihatan nih, uang masuk dari pendapatan, uang masuk lewat kas, uang masuk lewat bank, uang masuk lewat bank digital, ada piutangnya, terus kemudian di laporan keuangan juga sekalian kamu bisa cek uang keluar, yaitu pengeluaran pembayaran beban gitu ya. Berarti bisa jadi bank keluar, kemudian kas keluar, itu dicek juga. Nah, antara uang masuk dengan transaksi kasir harus balance, harus sama, nggak boleh ada selisih. Yang ketiga itu adalah rekening koran. Nah, ini rekening korannya bisa jadi rekening koran bank biasa gitu ya, bank utama atau bank digital. Harus sama dengan uang masuk dan uang keluar. Jadi bisa jadi nanti uang masuk dari customer atau uang keluar untuk belanja. Nah, jumlahnya tiga-tiganya harus balance antara rekening koran, laporan keuangan, dan transaksi kasir. Tiga-tiganya harus balance. Selisih Rp1 pun harus kamu kejar, nggak boleh. Ini kalau seandainya lagi meriksa tuh nggak boleh, Rp1 pun harus dikejar. Kenapa? Ini akan menjadi potensi nih, selisih antara 3 ini akan menjadi potensi kecolongan yang kalau kamu biarkan lama-lama akan membesar. Contoh, ini kenapa selisih? Oh, ada piutang sama si A misalkan. Kamu kejar, oke, piutangnya atas sama siapa, transaksi tanggal berapa, kemudian dia beli apa, kemudian juga nilainya berapa. Atau misalkan ada utang sama si B, oke, utang sama supplier mana, transaksi kapan, beli apa, nilainya berapa. Harus dikejar sampai balance ketemu, gitu ya. Insya Allah kalau kamu terapkan ini gitu ya, kalau kamu terapkan ini sudah sangat detail dan kamu sudah balance terus setiap bulannya, itu akan mengurangi potensi kamu kecurangan yang mungkin terjadi di dalam pengelolaan keuangan bisnis kamu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kamu lakukan adalah review hutang dan piutang. Ini penting banget, harus kamu pastikan saldo hutang, saldo piutang gitu ya. Contoh saldo hutang nih, saldo piutang dulu deh, saldo piutang. Customernya siapa, transaksi kapan, pembelian apa, nilainya berapa gitu ya, termasuk juga hutang. Ini hutang ke vendor mana, kemudian pembelian apa, transaksi kapan, nilainya berapa, harus ada pencatatannya. Clear dan harus dan sesekali kalau kamu mau sampling juga boleh gitu ya. Dan ini tambahan tips nih. Buat kamu yang punya pencatatan piutang atau customernya bisa ngutang dulu gitu ya, nggak bayar full dulu, kamu harus hati-hati. Kalau seandainya pencatatan keuangan kamu tidak sesuai dengan standar akuntansi, tapi kamu punya ada pola piutang, kamu akan kesulitan dalam mengontrol piutang kamu. Ibaratnya kalau laporan keuangan kamu belum sesuai standar akuntansi, kamu harus punya catatan terpisah. Itu akan sedikit merepotkan gitu ya. Apalagi nggak punya catatan, itu lebih repot lagi. Jadi harus punya laporan keuangan yang standar akuntansi agar kamu terhindar dari kecolongan dalam pencairan piutang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah validasi biaya operasional. Kalau ini kuncinya cuma satu nih. Kamu harus pastikan bahwa setiap pengeluaran harus ada buktinya dan setiap bukti harus tervalidasi. Caranya gampang. Kamu buatkan sebuah standar minimal. Contoh nih ya. Struk harus wajib berasal dari struk asli toko.
wajib ada stempel basah dari toko, kemudian wajib melampirkan kwitansi. Kwitansi juga harus ditandatangan basah, nggak boleh cacat tulis. Transaksi yang di atas 5 juta harus menggunakan materai 10.000. Kemudian apalagi kalau transaksi yang tidak punya bukti seperti bayar parkir, belanja di warung pinggir jalan, wajib membuat kwitansi yang ditandatangan oleh yang membelanjakan dan lain sebagainya. Standar itu kamu tetapkan, kemudian kamu periksa dan kamu evaluasi setiap bulannya. Yang keempat adalah stock of name. Ini khusus buat kamu yang bisnisnya memiliki persediaan. Buat kamu yang bisnisnya nggak punya persediaan, berarti nggak perlu gitu ya. Kamu harus pastikan bahwa stock of name yang ada di catatan harus sama dengan stok yang ada di gudang. Harus sama. Kalau kamu temukan selisih, kamu harus langsung treatment. Entah karena ada yang hilang, ada yang rusak, atau ada yang expire, begitu ya. Kemudian terjadi selisih, kamu harus langsung catatkan sebagai beban. Buatkan berita acara dulu. Oh, ini karena sama penjaga gudang gitu ya. Penjaga gudang, oh ini karena ada hilang, bla bla bla, karena ada pecah. Dibuatkan catatannya, kemudian itu kamu jadikan dasar untuk membebankan. Sehingga antara catatan dan stok yang ada di gudang harus sama setiap bulannya. Begitu. Jadi gimana? Kamu udah punya bayangan belum betapa pentingnya kamu melakukan proses closing akhir bulan yang ternyata secara prosesnya tidak terlalu rumit gitu ya, asalkan kamu mengikuti langkah-langkah yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Dengan kamu menerapkan langkah-langkah ini dan kamu lakukan rutin setiap bulannya, insya Allah ini akan mengurangi resiko bisnis kamu tuh kecolongan. Kamu nggak akan lagi ada cerita kayak baru ketahuan berapa bulan kemudian gitu ya. Deteksi masalah tuh bisa lebih dini. Dan kemudian syaratnya cuma satu. Semua langkah yang tadi kita jelaskan itu akan dapat kamu lakukan selama kamu punya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Kalau enggak, percuma aja. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah benerin dulu laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya ada benar, baru kamu melakukan tahap-tahap ini setiap bulannya. Insya Allah setelah itu kamu akan dapat memantau pertumbuhan bisnis kamu dengan lebih baik lagi. Buat kamu yang masih bingung dan butuh guideline lebih detail terkait dengan proses closing yang tadi sudah kita jelaskan, nggak usah bingung, kita udah buatkan sebuah format Excel. Kamu tinggal klik aja link di bawah. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye.